Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fajri, NPM 2025020066, kelas TIB. Ingin memaparkan materi tentang mengkaji Al-Quran sebagai ilmu Islam. Dan pendahuluan. Latar belakang. Al-Quran adalah mukjizat terbesar, petunjuk bagi manusia, dan sumber ilmu pengetahuan. Kandungannya mengandung spiritual, moral, sosial, dan intelektual. Al-Quran adalah kitab suci yang di dalamnya berisikan petunjuk sosial yang dengan akal dan hati menjadi hidup, sehingga mampu mengarahkan manusia menuju jalan yang diinginkan oleh Tuhan. Al-Quran kerap dianggap dengan kitab suci yang mudah, sesuai dengan segala situasi dan kondisinya. Salah satu bukti keselarasan tersebut adalah bagaimana menjadikan umat Islam agar berhubungan dengan Al-Quran di kehidupannya. Ini mencerminkan pergeseran paradigma di mana Al-Quran awalnya dianggap sebagai panduan moral, namun kemudian dipraktikkan dan diterima sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman individu. Tantangan zaman di tengah modernisasi, pengkajian Al-Quran penting agar umat Islam tidak kehilangan arah. Al-Quran sebagai landasan berpikir dan bertindak membantu menghadapi dinamika kehidupan. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah, apa itu Al-Quran dan Wahyu? Apa saja nama-nama Al-Quran? Bagaimana membuktikan kebenaran Al-Quran? Apa manfaat Al-Quran bagi manusia? Bagaimana metode memahami Al-Quran? Dan tujuan pembahasan menjelaskan hakikat Al-Quran dan Wahyu, mengetahui nama-nama Al-Quran, membuktikan kebenaran Al-Quran, mengetahui manfaat Al-Quran, memahami metode menafsir Al-Quran. Kemudian Al-Quran dan Wahyu. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril secara berangsur-angsur. Diriwayatkan Mutawwir membacanya bernilai ibadah, sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup. Komunikasi ilahi yang tersembunyi dan cepat disampaikan kepada Nabi dan Rasul sebagai petunjuk. Al-Quran adalah wahyu terakhir yang sempurna. Kemudian keaslian Al-Quran terjamin hingga akhir zaman. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami pula lah yang benar-benar menjaganya. Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Kemudian nama-nama Al-Quran. Nama-nama Al-Quran itu yang pertama Al-Kitab, berarti sesuatu yang ditulis atau ketetapan, pedoman hukum yang pasti. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Kemudian Al-Furqan. Al-Furqan berarti pembeda antara yang hak dan yang batil, ukuran kebenaran. Quran Surah Al-Furqan ayat 1. Kemudian yang ketiga itu At-Tir, berarti peringatan atau pengingat, mengingatkan manusia akan tanggung jawab. Quran Surah Al-Syad ayat 87. Kemudian yang keempat itu Al-Huda, berarti petunjuk yang mengarahkan manusia ke jalan lurus. Quran Surah Al-Isra ayat 9. Kemudian yang terakhir itu Asy-Syifa, berarti penyembuh, obat bagi penyakit hati dan rahmat.
Quran Surah Al-Isra ayat 82. Kemudian kebenaran Al-Quran. Ijaz Lukhawi, kemukjizatan bahasa, keindahan dan keunikan bahasa yang tidak tertandingi. Allah menantang manusia membuat satu surah serupa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 23. Kemudian ijaz ilmi, kemukjizatan ilmiah, isyarat ilmiah yang baru dipahami seiring perkembangan ilmu modern, seperti perkembangan janin. Quran Surah Al-Mu'min ayat 14. Kemudian yang terakhir itu ketepatan nubuat, berita tentang peristiwa masa depan yang terbukti benar. Salah satu contohnya itu kemenangan Romawi atas Persia, Quran Surah Ar-Rum ayat 2-3. Kemudian manfaat Al-Quran bagi manusia yaitu yang pertama, pedoman hidup, mengatur akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Quran Surah Al-Isra ayat 9. Kemudian yang kedua itu ketenangan jiwa. Jadi membaca dan memahami Al-Quran dapat menenangkan hati. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Kemudian yang ketiga itu sumber ilmu, mendorong berpikir dan meneliti fenomena alam. Quran Surah Al-Imran ayat 190. Kemudian yang terakhir itu syafaat di akhirat, penolong bagi yang membaca dan mengamalkannya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga, kemudian metode memahami Al-Quran itu ada 3. Yang pertama itu tafsir bil matsur, penafsiran berdasarkan riwayat syahih, ayat dengan ayat, hadis, penjelasan sahabat dan tabi'in. Quran Surah An-Nahl ayat 44. Kemudian tafsir birra'i, penafsiran dengan istidlal akal sehat dan tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis, dan kaidah bahasa Arab. Kemudian yang ketiga itu langkah praktis, memahami asbabun nuzul, memahami kaidah bahasa Arab, merujuk kitab tafsir ulama otoratif, dan menghindari penafsiran hawa nafsu. Kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu Al-Quran adalah wahyu Allah, sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup. Kebenarannya dibuktikan melalui mukjizat, bahasa, ilmiah, dan nubuat. Memahami nama, manfaat, dan metode tafsiran penting untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kemudian untuk saran, umat Islam hendaknya tidak hanya membaca Al-Quran secara tekstual, tetapi juga memahami makna dan mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari agar nilai-nilai Al-Quran terwujud nyata. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal falah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.